Halo, perkenalkan dengan saya Tri Untersa Smito dengan NIM 241104000015. Saya berasal dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya dapat dari Zoom bersama guest lecturer yang datang ke Cakrawala University, yaitu Ibu Miratul Husna Mufida. Lalu, materi yang akan dibawakan adalah tentang data science, yang akan saya bagi menjadi 4 seksi. Sesi pertama adalah Data Science for Research, yang kedua adalah Data Science Challenge dan Optimization. Section 3 ada Deep Learning Model for Parking Occupancy, lalu yang keempat ada Tools dan Researchers for Optimization. Data science merupakan studi untuk mendapatkan wawasan bermakna dari data dengan menggabungkan matematika, statistik, AI, dan rekayasa komputer. Bidang ini membantu menjawab pertanyaan tentang data dan bagaimana hasilnya dapat digunakan. Ilmu data juga menggunakan pendekatan interdisipliner, termasuk metode ilmiah, algoritma, dan visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Ada 10 fun fact tentang data science. Apa aja ya? Yang pertama ada search queries, yaitu sekitar 40.000 pencarian dilakukan setiap detik di Google, mencapai 3,5 miliar pencarian per hari dan 1,2 triliun per tahun. Yang kedua, ada Facebook milestone. Pada Agustus 2015, lebih dari 1 miliar pengguna aktif dalam satu hari, dengan rata-rata 31,25 juta pesan dan 2,77 juta video dilihat setiap menitnya. Yang ketiga, ada video dan foto explosion. Pertumbuhan besar video dan foto dengan 300 jam video diunggah ke YouTube setiap menit. Pada 2015, 1 triliun foto diambil dan pada 2017 80% diambil dari smartphone. Yang keempat, ada smartphone proliferation. Lebih dari 1,4 miliar smartphone diprediksi akan dikirimkan, dilengkapi dengan sensor untuk pengumpulan data. Pengguna smartphone global diproyeksikan mencapai 6,1 miliar pada 2020. Lalu yang kelima ada smart connected device. Dunia diproyeksikan memiliki lebih dari 50 miliar perangkat pintar terhubung dalam 5 tahun, berkontribusi pada pertumbuhan data yang pesat. Lalu yang keenam ada cloud computing. Pada tahun 2020 diproyeksikan sepertiga dari seluruh data akan melewati komputasi awan, menekankan pentingnya teknologi ini. Lalu ada 7, ada Hadoop market growth. Pasar Hadoop diperkirakan tumbuh sebesar 58% per tahun, melampaui 1 miliar dolar pada tahun 2020. Lalu ke-8 ada White House Investment. Gedung Putih telah menginvestasikan lebih dari 200 juta dolar dalam proyek data besar. Lalu yang ke-9 ada Big Data Adoption. Sebanyak 73% organisasi telah atau berencana berinvestasi dalam Big Data pada 2016. Lalu yang ke-10 ada Untapped Data Potential. Saat ini kurang dari 0,5% data dianalisis atau digunakan, menunjukkan potensi besar data yang belum dimanfaatkan. Nah, lalu kita akan masuk ke data collection. Ada sekitar 8 fun facts tentang data collection, yaitu yang pertama, Google Drive adalah layanan penyimpanan cloud yang paling banyak digunakan dengan mendominasi 94,44% secara global. Yang kedua, dibutuhkan waktu sekitar 181 juta tahun untuk mengunduh semua data dari internet. Lalu yang ketiga, ada 60% hingga 73% data seringkali dikecualikan dari tujuan analitik. Lalu yang keempat, ada kualitas data yang buruk menyebabkan biaya tahunan sekitar 9,7 juta USD bagi organisasi. Yang kelima,
Big Data diperkirakan akan mencapai 273,4 miliar USD pada tahun 2026. Yang keenam, sekitar 36% organisasi menganggap Big Data sangat penting untuk operasi bisnis mereka. Yang ketujuh, memanfaatkan analitik Big Data di industri retail dapat meningkatkan keuntungan hingga 60%. Yang kedelapan, sebanyak 97,2% perusahaan berinvestasi dalam AI dan Big Data. Lalu, dari fun fact tadi itu dapat kita simpulkan menjadi 4 faktor penting. Kenapa sih data science itu penting? Yang pertama, ada uncover hidden patterns atau mengungkap pola tersembunyi, memungkinkan identifikasi tren dan hubungan yang tidak mudah terlihat. Yang kedua, ada enhance research impact atau meningkatkan data penelitian, yaitu membawa penemuan baru dan solusi yang bertampak. Yang ketiga, ada improve decision making atau memperbaiki pengambilan keputusan, yaitu memfasilitasi keputusan dan prediksi berbasis bukti. Yang keempat, ada increase research efficiency atau meningkatkan efisiensi penelitian, mengotomatisasi tugas dan menganalisis dataset besar dengan cepat. Sekarang kita masuk ke sesi 2, yaitu Data Science Challenge Optimization. Data Science itu memiliki tantangan yang banyak, yaitu yang pertama, memilih model yang tepat. Yang kedua, kualitas dan kebersihan data. Yang ketiga, menghindari overfitting. Yang keempat, sumber daya komputasi. Yang kelima, interpretasi hasil. Dan yang keenam, ada pertimbangan etis. Dalam mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pemahaman mendalam tentang algoritma, teknik pembersihan data yang efektif, dan kesadaran akan implikasi etis dalam penggunaan data. Selain itu, pengelolaan sumber daya komputasi yang efisien dan kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil secara jelas sangat penting untuk kesuksesan proyek ilmu data. Lalu, dalam Big Data juga memiliki tantangan yang banyak. Ada sekitar 5 tantangan, yaitu volume, mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang harus dikelola dan dianalisis. Yang kedua, variety, menunjukkan keragaman jenis data yang ada, termasuk teks, gambar, video, dan data terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga, ada veracity, berkaitan dengan keakuratan dan keandalan data. Tantangan ini melibatkan validasi dan pembersihan data untuk memastikan kualitas. Yang keempat, ada velocity, mengacu pada kecepatan data masuk dan diproses. Ini penting untuk analisis real time dan pengambilan keputusan cepat. Yang kelima, ada variability, menunjukkan perubahan dalam struktur data dan bagaimana data tersebut dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Memahami dan mengelola tantangan-tantangan ini adalah kunci untuk memanfaatkan potensi penuh dari Big Data dalam berbagai aplikasi bisnis dan teknologi. Sekarang kita akan membahas tentang problem kategori data science. Kategori masalah dalam ilmu data ini dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan pengetahuan tentang data dan pertanyaan. Yang pertama, ada known data, known question. Data diketahui, pertanyaannya diketahui. Ini adalah situasi di mana kita memiliki data yang jelas dan pertanyaan yang spesifik. Tantangannya adalah menerapkan analisis yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu, yang kedua ada unknown data, known question. Data yang diketahui, pertanyaan diketahui. Di sini pertanyaannya jelas, tetapi data yang diperlukan tidak tersedia atau tidak lengkap. Tantangannya adalah menemukan atau mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan. Lalu yang ketiga, ada known data, unknown question. Data yang diketahui tetapi pertanyaannya tidak diketahui. Dalam skenario ini kita memiliki data tetapi belum jelas pertanyaan apa yang ingin dijawab. Tantangannya adalah mengidentifikasi pola atau wawasan dari data yang ada. Lalu yang keempat, ada unknown data, unknown question. Datanya tidak diketahui dan pertanyaan pun
tidak diketahui. Ini adalah situasi paling kompleks di mana baik data maupun pertanyaannya itu tidak jelas. Tantangannya adalah mendefinisikan masalah dan menemukan data yang dibutuhkan. Kemampuan analisis menjadi pusat dari semua kategori ini, karena diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam setiap kuadrannya. Menavigasi situasi-situasi ini memerlukan keterampilan dan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi untuk menghasilkan wawasan yang berguna. Lalu, optimasi. Optimasi dalam ilmu data adalah proses menemukan solusi terbaik dari berbagai opsi yang ada. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama, pentingnya optimasi. Mencari parameter optimal bagi sebuah model sangatlah penting untuk mencapai akurasi tinggi dan hasil yang diinginkan. Teknik optimasi membantu mengotomatisasi proses pencarian solusi terbaik, menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Lalu yang kedua ada aspek optimasi. Mencapai kinerja model yang ideal, meningkatkan efisiensi dan kemampuan generalisasi model. Lalu yang ketiga ada algoritma optimasi umum, yaitu mengubah parameter model menjadi iteratif untuk meminimalkan kesalahan. Meniru seleksi alam untuk menemukan solusi optimal dan menggunakan model probabilistik untuk mengeksplorasi ruang parameter secara efisien. Lalu, ada 3 komponen utama dalam optimasi. Yang pertama, ada fungsi objektif atau objective function. Objective function ini adalah fungsi matematika yang mendefinisikan tujuan utama yang ingin kita capai dalam proses optimasi. Contohnya dalam membuat kue, fungsi objektif bisa berupa kombinasi dari rasa, tekstur, dan penampilan. Tujuannya adalah memaksimalkan kombinasi ini agar menghasilkan kue yang paling lezat. Di dalam data science, fungsi objektif biasanya bertujuan untuk meminimalkan perbedaan antara prediksi model dengan data aktual. Lalu yang kedua ada kendala atau constraints. Constraints ini adalah batasan atau pembatasan yang harus dipenuhi dalam mencari solusi optimal. Contohnya dalam membuat kue, kendala bisa berupa jumlah bahan yang tersedia, waktu mengembangkan, atau preferensi rasa tertentu. Dalam data science, model data memiliki parameter yang dapat disesuaikan. Kendala membatasi nilai-nilai parameter agar menghasilkan solusi yang masuk akal dan relevan. Lalu yang ketiga, ada algoritma optimasi. Algoritma optimasi ini adalah prosedur atau sekumpulan aturan yang digunakan untuk mencari solusi terbaik secara sistematis dari semua kemungkinan solusi. Fungsinya adalah mencari nilai-nilai parameter yang meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi model. Secara sederhana, optimasi adalah proses mencari solusi terbaik dari suatu masalah dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, batasan-batasan yang berlaku, dan menggunakan metode pencarian sistematis. Lalu, kita masuk ke section ketiga, yaitu Deep Learning Model for Parking Occupancy. Untuk section ketiga ini, kita masuk ke topik riset dari Ibu Mufida dengan judul penelitian Deep Learning for Continuous Parking Occupancy Forecasting in Urban Environment. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat memprediksi tingkat ketersediaan tempat parkir secara terus-menerus, baik di area parkir yang berada di dalam gedung atau off-street maupun yang di tepi jalan, yaitu on-street. Prediksi ini sangat berguna untuk membantu pengendara menemukan tempat parkir yang lebih efisien, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan deep learning, yaitu salah satu cabang dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari pola konteks dalam data. Beberapa model deep learning yang digunakan dalam penelitian ini antara lain
RNN-LSTM, dan GCNN-LSTM. RNN-LSTM sangat efektif untuk memprediksi data yang memiliki urutan temporal, seperti data tingkat ketersediaan tempat parkir dari waktu ke waktu. Lalu yang GCNN-LSTM merupakan kombinasi antara graph convolutional neural network atau GCNN dan LSTM. GCNN digunakan untuk memodelkan hubungan spasial antara berbagai lokasi parkir, sedangkan LSTM digunakan untuk memodelkan perubahan tingkat ketersediaan tempat parkir dari waktu ke waktu. Lalu, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting, antara lain sistem prediksi yang akurat. Yang kedua, pendekatan yang fleksibel, dan yang ketiga, pengelolaan data yang efektif. Yang pertama, sistem prediksi yang akurat. Model yang dikembangkan mampu memprediksi tingkat ketersediaan tempat parkir yang dengan akurasi yang tinggi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, pendekatan yang fleksibel. Sistem ini dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi lingkungan dan jenis data yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah pengelolaan data yang efektif. Penelitian ini juga mengusulkan beberapa teknik untuk mengelola data yang tidak lengkap atau bising, sehingga model prediksi tetap dapat bekerja dengan baik. Implikasinya, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang sangat luas, antara lain peningkatan efisiensi transportasi, yaitu dengan mengetahui tingkat ketersediaan tempat parkir secara real time, pengendara dapat memilih rute yang lebih efisien dan menghindari area yang padat. Lalu, pengurangan kemacetan dengan penurunan jumlah kendaraan yang berputar-putar mencari tempat parkir dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Lalu, perencanaan kota yang lebih baik, yaitu data prediksi tingkat ketersediaan tempat parkir dapat digunakan untuk perencanaan tata ruang kota yang lebih baik, misalnya dalam menentukan lokasi pembangunan gedung parkir baru atau jalur transportasi umum. Lalu, tantangan yang dihadapi. Meskipun telah berhasil mengembangkan sistem prediksi yang baik, penelitian ini masih menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, ada ketersediaan data. Yang kedua, dinamika perkotaan. Yang ketiga, komputasi yang intensif. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa deep learning memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah perparkiran di perkotaan. Dengan terus dikembangkan, teknologi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Lalu, kita masuk ke section keempat, yaitu tools dan resources for optimization. Ini adalah beberapa contoh optimization tools yang biasa dipakai, yaitu ada Python, ada ML libraries, dan hyperparameter tuning libraries. Lalu, dalam optimasi pun ada tantangan tersendiri. Yang pertama, ada sensitivitas terhadap hyperparameter. Itu kinerja model sangat bergantung pada pemilihan nilai-nilai hyperparameter yang tepat. Perubahan kecil pada hyperparameter dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam hasil akhir. Contohnya, dalam model pembelajaran mesin. Dalam machine learning, hyperparameter seperti learning rate, jumlah hidden layer, dan regulation strength dapat sangat mempengaruhi akurasi model. Yang kedua adalah biaya komputasi yang tinggi, yaitu melatih model yang kompleks dengan dataset besar membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan, baik dalam bentuk waktu ataupun daya komputasi. Contohnya, model deep learning seringkali membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk dilatih pada GPU yang kuat. Lalu yang ketiga, ada optimal lokal.
Algoritma optimasi seringkali terjebak dalam solusi optimal lokal, yaitu solusi terbaik yang ditemukan dalam wilayah pencarian tertentu, tetapi belum tentu merupakan solusi terbaik secara global. Contohnya, bayangin aja nih, mencari titik terendah dalam sebuah pegunungan. Algoritma mungkin menemukan lembah yang lebih rendah, tapi belum tentu menemukan titik terendah yang absolut. Lalu, solusi dan praktik terbaiknya. Ada 3. Yang pertama ada manfaatkan komputasi awan. Dengan menggunakan platform cloud, kita dapat mengakses. Lalu, ada solusi dan praktik terbaiknya, yaitu ada 3. Yang pertama, manfaatkan computing cloud. Dengan menggunakan platform computing cloud, kita dapat mengakses sumber daya komputasi yang sangat besar dan fleksibel. Ini memungkinkan kita untuk melatih model yang lebih kompleks dengan dataset yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Contohnya, platform seperti Google Colab, Amazon AWS, dan Microsoft Azure menyediakan layanan computing cloud yang dapat digunakan untuk pelatihan model. Lalu yang kedua, ada gunakan early stopping. Early stopping adalah teknik untuk menghentikan proses pelatihan sebelum model overfitting. Dengan memantau kinerja model pada data validasi, kita dapat menghentikan pelatihan ketika kinerja mulai menurun. Contohnya, jika akurasi pada data validasi mulai menurun setelah beberapa epoch, pelatihan dapat dihentikan untuk menghindari overfitting. Lalu yang ketiga, ada gunakan multiple random stars. Untuk mengatasi masalah optimal lokal, kita dapat memulai algoritma optimasi dari beberapa titik awal yang berbeda. Dengan cara ini, algoritma memiliki peluang lebih besar untuk menemukan solusi global yang optimal. Contohnya, dalam algoritma genetika, populasi awal dapat diinisialisasi dengan berbagai kombinasi gen yang berbeda. Lalu, jika diringkas lagi, optimasi merupakan bagian penting dalam pengembangan model machine learning. Tantangan seperti sensitivitas terhadap hyperparameter, biaya komputasi yang tinggi, dan optimal lokal yang sering kali dihadapi. Namun, dengan memanfaatkan komputasi awan, menggunakan early stopping, dan menerapkan multiple random stars, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu, ada 6 poin penting dalam emerging trends dan future direction. Yang pertama, yaitu AutoML atau Automated Machine Learning. Konsepnya adalah otomatisasi seluruh pipeline pembelajaran mesin termasuk optimasi. Manfaatnya mengurangi intervensi manual, mempercepat pengembangan model, dan memungkinkan para praktisi dengan berbagai tingkat keahlian untuk membangun model yang kompleks. Contohnya, AutoML dapat secara otomatis memilih algoritma yang paling sesuai, melakukan penyelesaian hyperparameter, dan mengevaluasi kinerja model. Lalu yang kedua ada meta learning. Konsepnya adalah menggunakan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja algoritma optimasi itu sendiri. Manfaatnya memungkinkan algoritma optimasi untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menyesuaikan diri dengan masalah yang berbeda. Contohnya, meta learning dapat digunakan untuk mengembangkan algoritma optimasi yang lebih efisien dan efektif untuk jenis masalah tertentu. Lalu, yang ketiga ada quantum computing. Konsepnya adalah memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks. Manfaatnya, potensial untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik dalam waktu yang wajar. Contohnya, quantum computing dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimasi kombinatorial yang sangat besar.
seperti masalah penjadwalan dan rute kendaraan. Lalu yang keempat, ada algoritma optimasi yang lebih canggih, yaitu mengusung konsep mengeksplorasi algoritma optimasi yang lebih canggih seperti algoritma evolusioner dan Bayesian optimization. Manfaatnya adalah meningkatkan akurasi model dan menemukan solusi yang lebih baik. Contohnya, algoritma evolusioner dapat digunakan untuk mensimulasikan proses evolusi untuk menemukan solusi optimal, sedangkan Bayesian optimization dapat digunakan untuk secara efisien mencari ruang parameter yang luas. Lalu, yang kelima ada teknik AutoML, yaitu konsepnya menerapkan teknik-teknik AutoML untuk menyederhanakan proses pengembangan model dan optimasi yang bermanfaat untuk mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk membangun dan menyempurnakan model. Yaitu contohnya, teknik AutoML dapat digunakan untuk secara otomatis memilih fitur yang relevan, melakukan pemrosesan data, dan membangun pipeline pembelajaran mesin. Lalu yang keenam, tetap di depan dalam tren terbaru. Konsepnya adalah selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang optimasi data science. Manfaatnya memanfaatkan kemajuan teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja model dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Contohnya, mengikuti konferensi, membaca jurnal ilmiah, dan mengikuti perkembangan penelitian terbaru dalam bidang optimasi. Demikian materi yang saya bawakan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. See you.